Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan kita diberi kelancaran dalam belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran yang ke-6 ini, tujuan pembelajarannya diantaranya yang pertama, dengan mengamati teks informasi, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan yang hasil maksimalnya 10 dengan teknik tanpa menyimpan dan dengan bantuan benda konkret dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyelesaikan soal cerita, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dengan tepat dan percaya diri. Anak-anak, pernahkah kalian melihat pertandingan sepak bola? Tahukah kalian berapa orang dalam satu timnya? Serta sikap apa yang harus dilakukan jika kita sebagai pemenang dan sikap apa yang harus kita lakukan jika kita kalah? Untuk mengetahuinya, mari kita baca teks berikut ini. Sepak bola. Edo suka olahraga sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 pemain. Mereka saling bekerja sama. Ada 2 tim dalam pertandingan. Setiap pemain membela timnya masing-masing. Dalam permainan, tim lain menjadi lawan, tapi kembali berkawan selesai bermain. Yang menang tidak boleh sombong, yang kalah tidak perlu bersedih. Dari bacaan tadi sudah sangat jelas, apabila kita melakukan pertandingan, kita sebagai pemenang, maka kita tidak boleh sombong. Dan apabila kita kalah, kita tidak boleh marah, sedih, kecewa, dan patah semangat. Berikut ada beberapa kalimat. Manakah hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh Edo apabila Edo dalam pertandingan sepak bola dia sebagai pemain yang kalah? Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, Edo menceritakan pertandingan sepak bola kepada ibu. Apabila Edo melakukan pertandingan, sesampainya di rumah, Edo bercerita kepada ibunya, bolehkah hal itu dilakukan? Ya, tentunya hal itu boleh dilakukan. Yang kedua, Edo menangis meraung-raung. Apabila Edo tadi kalah, bolehkah Edo menangis? Sebagai pemain yang baik, kita tidak boleh bersedih. Jadi, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, Edo menyampaikan bahwa tim lawan bermain curang. Wah, kira-kira boleh tidak ya? Apabila kita sebagai tim yang kalah, kita tidak boleh mengatakan bahwa tim lawan kita curang dalam bermain. Yang keempat, Edo melempar tas dan sepatunya. Apabila kita kalah, kita tidak boleh marah dengan cara melempar tas, sepatu. Hal tersebut bukan merupakan contoh sikap yang terpuji. Yang terakhir, Edo akan berusaha lebih baik dalam pertandingan selanjutnya.
Nah, sikap inilah yang harus kita contoh. Apabila kita kalah, kita harus tetap semangat dan berusaha lebih baik lagi sehingga suatu saat nanti kita akan menjadi pemenangnya. Selain kita memiliki sikap-sikap tersebut, ketika kita akan bermain apapun permainannya, kita harus memberesi alat-alatnya bersama-sama. Jangan sampai selesai bermain kemudian ditinggal begitu saja. Sehingga ketika kita akan bermain di kemudian harinya, kita tidak bingung untuk mencarinya. Misalnya, Edo tadi bermain sepak bola, maka bola sepak dan alat yang lain harus dirapikan dan dicek jumlahnya. Untuk mengecek jumlahnya, kita dapat menghitung banyaknya benda. Contoh, pada gambar berikut ini. Pada gambar ada beberapa kok. Kok adalah alat yang digunakan untuk bermain bulu tangkis. Perhatikan soal yang pertama. Pada soal tersebut terdapat 3 kok. Di sampingnya ada tanda penjumlahan. Di sampingnya lagi ada 4 kok. Berapakah banyak kok yang dijumlahkan? Nah, caranya kita hitung. Kok yang pertama berjumlah 3. Kok yang kedua berjumlah 4. Maka kok tersebut kita jumlahkan. 3 ditambah 4 menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jumlahnya ada 7. Soal yang kedua. 1 kok ditambah 6 kok jumlahnya ada berapa? Ya, benar sekali. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Soal yang berikutnya ada 5 kok ditambah 3 kok. Berapa? Ya, jumlahnya adalah 8. Soal yang berikutnya 2 kok ditambah 6 kok, jumlahnya ada berapa? Kita hitung seperti soal yang pertama, sehingga jumlahnya ada 8. Yang terakhir ada 4 kok ditambah 5 kok, jumlahnya adalah, silahkan dihitung. Ya, betul sekali, jumlahnya ada 9. Selain penjumlahan tadi, ada juga penjumlahan dalam soal cerita. Misalnya, Edo membawa 3 kelereng. Dan Udin membawa 4 kelereng. Berapakah kelereng milik Edo dan Udin? Cara menjawabnya berbeda dengan soal yang tadi. Di dalam menjawab soal cerita, kita tidak hanya menuliskan bilangannya saja. Contoh, tadi Edo membawa 3 kelereng, sedangkan Udin membawa 4 kelereng. Cara menjumlahkannya, kita lengkapi. 3 kelereng ditambah 4 kelereng sama dengan 7 kelereng. Anak-anak, apakah kalian mengalami kesulitan? Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada ayah dan bunda atau kalian bisa menghubungi bapak dan ibu guru. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian buka buku paket tema 2 halaman 54 sampai dengan 55. Kerjakan di buku tulis kalian. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang menyebutkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Selain itu, kita juga belajar menjumlahkan 2 bilangan yang hasil maksimalnya 10 serta menyelesaikan penjumlahan dalam soal cerita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan
dan ikutilah protokol kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.